Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita ketemu kembali pada hari ini pada mata pelajaran fikih kelas 3. Anak-anak sekalian, marilah pertama kita awali kegiatan belajar hari ini dan berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan dan bernilai pahala. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian yang Ustadz Arifin cintai, yang Ustadz Arifin banggakan, kita ketemu pada pelajaran fikih kelas 3 dan kita akan membahas materi yang baru dan ini materi yang luar biasa bagus. Ustadz Arifin ingat bahwa materi ini termasuk materi yang luar biasa. Karena apa? Karena dulu Ustadz Arifin dapatnya saja ketika SMK, ketika sekolah menengah atas, ketika setara SMA. Sekarang anak-anak kelas 3, bahkan kelas 3 SD sudah diajarkan ini dan luar biasa, semakin banyak dan semakin luas pemahaman agama. Semoga anak-anak semakin solih dan solihah. Anak-anak tolong disimak. Hari ini kita akan membahas tentang sholat khusuf dan sholat kusuf. Nah, jadi nanti kita akan lihat perbedaannya. Kok mirip Ustadz? Nanti ada perbedaannya antara sholat kusuf dan sholat khusuf. Jadi berbeda antara sholat kusuf dan sholat khusuf. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwasannya setelah belajar materi tentang sholat kusuf dan khusuf, minimal anak-anak harus bisa satu, tahu apa itu sholat kusuf, apa itu sholat khusuf. Setelah belajar ini anak-anak harus tahu itu. Yang kedua, nanti anak-anak juga harus bisa menyebutkan tata cara sholat kusuf dan khusuf. Nah, nanti anak-anak harus bisa selain tahu juga bisa melaksanakan sholat kusuf dan khusuf dengan benar. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Ustadz Arifin ada sebuah gambar simulasi, silakan diperhatikan tentang sholat kusuf dan khusuf. Anak-anak yang anak-anak lihat di sini adalah skema atau gambar peristiwa dari gerhana matahari. Ini adalah matahari, ini adalah bulan, dan ini adalah bumi. Nah, kita tinggal di sini di bumi. Ketika gerhana matahari terjadi, itu saat posisi bulan tepat berada di depan matahari, sehingga kita yang ada di bumi sini, utamanya yang terkena bayangan ini, tidak bisa melihat matahari karena terhalang bulan. Jadi matahari yang biasanya terlihat bersinar terang, itu tertutupi oleh bulan. Nah, maka peristiwa ketika matahari terhalang oleh bulan disebut dengan gerhana matahari. Contoh kejadiannya seperti ini. Nah, mohon maaf agak kurang terlihat ya, sebentar. Nah, baiklah. Ini adalah salah satu gambar atau peristiwa ketika terjadi gerhana matahari. Belakangnya ada matahari yang biasanya bersinar terhalangi secara tepat oleh bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari ya. Jadi ketika matahari terhalangi bulan disebut gerhana matahari. Salat apa yang kita lakukan ketika terjadi gerhana matahari? Yang kita lakukan adalah salat kusuf tanpa H. Nah, jadi salat kusuf adalah salat yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari. Perhatikan, kusuf tidak ada hanya, dibaca kusuf ketika terjadi gerhana matahari. Tolong diingat-ingat. Yang kedua, kita akan membahas yang namanya adalah Kita akan membahas yang kedua adalah salat peristiwa gerhana bulan. Nah, kalau tadi gerhana matahari, sekarang gerhana bulan. Ini masih sama, ini matahari, ini bumi, ini bulan. Bulannya di sini. Ini apa Ustadz? Ini adalah contoh rotasi bulan. Jadi awalnya bulan ada di sini, kemudian geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini, dan ke sini.
Nah, ketika gerhana bulan yang terjadi adalah ini gambar gerhana matahari ya, enggak sebagai gerhana bulan tak tutup ini. Ketika terjadi gerhana bulan, kejadiannya adalah ini matahari. Kemudian sinarnya biasanya kan bulan tuh terlihat terang karena terkena pantulan sinar matahari. Ini sinar mataharinya ke sini. Kita yang ada di sini masih bisa lihat bulan karena bulan terkena cahaya matahari sehingga memantulkan cahaya. Sampai di sini masih terlihat, tapi ketika bulan ada di sini, sinar matahari yang biasanya sampai ke bulan, biasanya sampai ke sini, ini nggak bisa karena terhalang bumi tuh, mau nembus ini nggak bisa, sehingga sinar mataharinya hanya sampai sini. Nah, maka bulannya tidak terlihat sehingga terjadilah gerhana bulan. Contoh penampakan gerhana bulan seperti ini. Nah, ini yang sudah betul. Ini adalah penampakan gerhana bulan ya. Jadi bulannya ini ketutup, yang warna hitam ini bayangan bumi. Nah, jadi kalau gerhana matahari tadi ketika matahari tertutup bulan, kalau gerhana bulan berarti bulan tertutup oleh bumi. Jadi peristiwa bulan tertutup oleh bumi sehingga cahaya mataharinya nggak bisa sampai ke bulan disebut gerhana bulan. Sholat yang harus kita lakukan adalah sholat khusuf. Nah, ini ada hanya khusuf, yaitu ketika terjadi gerhana bulan. Perhatikan ya, ada sholat khusuf dengan tanda apa namanya, tanpa huruf H, ada yang khusuf dengan huruf H. Itu untuk membedakan. Nah, anak-anak sekalian perlu diketahui sebelum Ustaz Arifin lanjutkan bahwasanya peristiwa gerhana itu adalah salah satu peristiwa tanda kebesaran Allah. Allah mampu membuat matahari tertutup, Allah mampu membuat cahaya bulan redup. Itu adalah salah satunya adalah kuasa Allah atau kebesaran Allah. Maka tidak betul ketika ada yang mengatakan, Ustadz kalau gerhana saat dulu, zaman dulu ya, kalau gerhana itu saatnya paling serem, orang-orang pada mati. Ini zaman jahiliyah seperti itu. Peristiwa ketika orang-orang pada mati dikatakan bahwasanya ini ada satu khutbah Rasulullah, ada di halaman 48. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara kebesaran Allah. Tidaklah keduanya terjadi karena disebabkan kematian atau kelahiran. Jadi nggak betul ketika ada gerhana orang yang lahir jadi kuat, ketika ada gerhana bulan orang yang lahir jadi apa? Nggak betul. Gerhana itu cuma tanda kebesaran Allah. Peristiwa apa namanya? IPA, peristiwa alam, tidak ada peristiwa khusus membuat gerhana jadi kita harus umpetan, harus ngapa, nggak boleh apa-apa, enggak. Justru ketika ada gerhana, kita memuji Allah karena itu adalah kuasa Allah. Ya, jadi baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari itu adalah kekuasaan dan tanda kebesaran Allah. Justru itu adalah membuat kita tambah beriman. Nah, salah satunya kalau membuat kita tambah iman adalah kita disunnahkan. Jadi ada ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari maupun bulan, kita disunahkan untuk sholat. Sholat apa namanya? Ya kalau gerhana matahari sholat kusuf. Kalau gerhana bulan namanya sholat khusuf. Nah, jadi beda ya. Sholat kusuf dan sholat khusuf. Nah, hukumnya gimana Ustadz? Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah. Memang sunnah. Tapi ingat ada tambahannya. Sunnah mu'akkadah. Apa itu sunnah mu'akkadah? Sunnah mu'akkadah adalah sunnah yang ditekankan. Ditekankan itu maksudnya apa? Sangat dianjurkan untuk dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi kalau anak-anak menjumpai, misalnya suatu saat anak-anak tahu ada gerhana matahari, biasanya sekarang udah modern, mau gerhana matahari udah diketahui. Kalau zaman dulu nggak tahu sebelum terjadi. Sekarang kalau misalnya tanggal 20 ada gerhana, di berita udah ramai. Besok jam segini ada gerhana yang bisa lihat di daerah ini, daerah ini, daerah ini. Nah,
Maka kalau sudah tahu informasi itu, tolong laksanakan sholat. Bahkan SD Inovatif pernah melaksanakan yang sholat gerhana bulan. Yang gerhana matahari belum, karena belum terjadi. Belum terjadi ketika SD Inovatif sudah di sana. Jadi ketika ada gerhana bulan, warga SD beserta wali murid melakukan sholat khusuf gerhana bulan. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah tentang sholat kusuf dan sholat khusuf. Jadi perhatikan sholat kusuf ini, ya, yang gerhana matahari. Sholat kusuf tak gambarkan gerhana matahari ya. Sholat kusuf adalah sholat yang dilaksanakan karena terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari yaitu tertutupnya sinar matahari oleh bulan sehingga bumi menjadi gelap, peristiwanya kayak tadi. Yang kedua, sholat khusuf adalah sholat yang dilaksanakan karena gerhana bulan. Nah, ini bulan yang nggak ada sinar pinggirnya. Gerhana bulan yaitu tertutupnya sinar matahari oleh bumi. Sinar matahari ketutup bumi, sehingga sinar matahari tidak sampai ke bulan. Bulan tidak mendapatkan sinar untuk dipantulkan, sehingga bulan terlihat gelap atau tidak kelihatan. Nah, jadi anak-anak sekalian, itu adalah tentang sholat kusuf dan khusuf. Ingat, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tolong nanti anak-anak diingat-ingat tentang ini. Dan nanti di akhir, insya Allah ada tugas untuk dikerjakan anak-anak, nanti bisa ditulis di buku. Jadi soalnya ditulis di buku tulis ya, tidak mengerjakan paket, tapi mengerjakan buku tulis. Pertemuan depan kita akan membahas tentang tata cara sholatnya. Jadi beda dengan sholat zuhur, sholat asar, nanti ada ketentuan khususnya untuk sholat khusuf dan kusuf. Nah, anak nanti sebelum berakhir ada sebuah tugas, tolong anak-anak simak dan nanti tolong dikerjakan. Nah, terakhir anak-anak bisa dilihat, ini adalah tugas anak-anak untuk dikerjakan. Jadi setelah mendengarkan materinya Ustadz Arifin, anak-anak punya tugas, yaitu menjawab 5 soal, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan tulis di buku tulis Wiki. Kalau sudah selesai, difoto, kirimkan ke WA Ustadz Arifin untuk Ustadz Arifin koreksi. Soalnya saya kira cukup jelas, nanti sebelum mengerjakan ini bisa di-pause, tulis soalnya. Anak-anak, mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Ustadz Arifin akhiri. Kita ketemu lagi pertemuan mendatang untuk membahas tentang tata cara sholat kusuf dan khusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.